malam. Pasca vonis 1 tahun 6 bulan untuk sang justice collaborator dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, kini pertanyaan publik tertuju pada satu hal. Benarkah seorang Richard Eliezer selain divonis ringan jauh di bawah tuntutan jaksa penuntut umum dan jaksa sudah menyatakan tidak akan melakukan banding, benarkah ia bisa kembali menjadi polisi aktif? Itu menjadi pertanyaan karena memang Polri mengatakan akan menggelar sidang etik dan sidang etik lah yang akan memutuskan apakah seorang Richard Eliezer bisa kembali berseragam berseragam sebagai anggota Polri. Saya akan ajak Anda ngobrol dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di obrolan malam edisi kali ini. Saya Christian Grich bersama Anda. Terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Keluarganya gimana? Tapi memang yang paling terpenting adalah dia mencintai kesatuan Brimob. Ada kemungkinan balik ke Brimob lagi ya Pak ya? Itu terbuka. Iya. Ya, peluang itu ada. Dengan pidana penjara selama 1 tahun dan Luapan kegembiraan keluarga Richard Eliezer tak terbendung saat hakim membacakan vonis 1 tahun 6 bulan penjara untuk sang justice kolaborator. Tidak hanya keluarga, euforia atas vonis Eliezer juga pecah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Puluhan pendukung Eliezer bersyukur atas vonis hakim yang jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Kini setelah Kejaksaan Agung sepakat tidak mengajukan banding atas vonis Eliezer, mantan ajudan Sambo ini tengah bersiap menghadapi sidang etik. Ada kemungkinan balik ke Brimob lagi ya Pak ya? Itu terbuka. Iya. Ya, peluang itu ada. Ya. Sidang etiknya kapan Pak? Kapan Pak sidang etik? Sidang etiknya? Ya, kita sedang melihat proses yang ada dan kita minta untuk tim dari Propam untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang memang sudah bisa dilaksanakan. Menjadi polisi sudah menjadi cita-cita Eliezer sejak lama. Di mata orang tua, Eliezer adalah sosok anak penurut dengan kemauan yang kuat. Tapi pada akhirnya tiba-tiba saja dia bilang pengen ikut tes penerimaan polisi. Sebelumnya itu dia pas tamat SMA dia ikut tes angkatan laut. Berikut tahun 2017 itu langsung tiba-tiba dia bilang, "Mak, saya mau ikut tes polisi." Saya bilang sama dia, kami berdua, dia bilang, "Dek, tes polisi itu susah." Saya bilang begitu, susah. Dia banyak tesnya, banyak ini, banyak itu. Dia bilang, "Oh, saya coba Mama, siapa tahu saya bisa." Dia bilang begitu. Kita coba aja dulu dah. Iya, sudah kita coba dulu Mak. Kalau Tuhan berkenan pasti kita jadi. Akhirnya Kini, Divisi Propam Polri tengah menyiapkan sidang etik untuk Eliezer. Nantinya sidang etik Eliezer akan melibatkan saksi ahli dan pengawas eksternal dari elemen Kompolnas. Dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Seperti yang tadi saya sampaikan, seberapa besar peluang seorang Richard Eliezer setelah hanya divonis 1 tahun 6 bulan, mungkin hanya menjalani sekitar 9 bulan ya, masa tahanan dikurangi dengan tahanan selama menjalani proses penyidikan hingga ke tahapan penuntutan di pengadilan. Saya akan ngajak Anda ngobrol dengan sejumlah narasumber. Saya perkenalkan yang terlebih dahulu. Ini sepertinya yang paling banyak menemani Richard tampaknya sampai di detik-detik pembacaan vonis pun ada paling depan di pengadilan. Saya sapa Ibu Susila Nantias, Wakil Ketua LPSK. Selamat malam Bu Susi. Selamat malam Mbak Christian. Terima kasih sudah berkenan hadir di studio BTV. Ada 3 narasumber lain yang bergabung secara virtual. Saya sapa ada Pak Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat malam Pak Arianto. Terima kasih. Ada Mas Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW Indonesian Police Watch. Mas Sugeng, selamat malam. Selamat malam Pak Christian. Ya, selamat malam. Dan ada Bang Roni Talapesi, kuasa hukum Richard Eliezer. Selamat malam Bang Roni. Selamat malam Mbak Christian, Pak Arianto, Pak Sugeng, Bu Susi. Selamat malam. Terima kasih. Ini karena yang mewakili unsur Polri adalah Pak Arianto, jadi saya langsung ke pertanyaan. Apakah mungkin secara yuridis formal memang setelah sidang etik bisa jadi karena putusan atau vonis terhadap Richard Eliezer itu hanya 1 tahun 6 bulan, memang masih terbuka kemungkinan untuk seorang Richard Eliezer untuk kembali menjadi polisi aktif, Pak, secara yuridis formal?
saya nggak tahu formal yuridis atau tidak, menurut saya sangat mungkin. Sangat mungkin. Kenapa? Karena Eliezer itu kan kemarin itu kan dipidanakan, diproses karena dituduh melakukan suatu tindakan yang tercela ya. Itu karena apa? Dulu kan kasusnya yang terjadi nih, polisi kena prahara gara-gara Pak Sambo bunuh anak buahnya, kemudian menghilangkan jejaknya dan kemudian menggunakan anggotanya semua. Kan dicap waktu itu polisi sudah rusak karena udah 90 orang terlibat dalam suatu rangkaian pembunuhan. Tapi kenyataannya kan sekarang bukan. Yang terjadi hanya satu orang saja, Pak Sambo, yang kena musibah. Tetapi dia memerintahkan anggotanya untuk melakukan, ikut merencanakan dan mengeksekusi dan kemudian menghilangkan jejak dan sebagainya itu. Kan dituduh begitu. Nah, kemudian di dalam persidangan kan terang benderang. Kasusnya itu simpel, cuman Pak Sambo sendiri yang melakukan gitu, kemudian dia melibatkan anggotanya, ngeprank anggotanya, sehingga ikut kena seakan-akan merekayasa menghilangkan kasus. Dan sekarang hakim sudah memutuskan Eliezer itu kena hukumannya 1 tahun 6 bulan. Itu berarti menurut saya sih ya dia sangat-sangat tidak masuk di dalam rencana pembunuhan maupun di dalam eksekusi karena dia dianggap tidak melakukan kan gitu kan. Apalagi dia sebagai justice collaborator dan Eliezer adalah orang yang jujur gitu. Jadi kemarin tuh kalau seandainya Eliezer itu dihukum misalnya ya sudah dietik kemudian di PTDH gitu. Itu sangat salah karena apa? Karena waktu itu dituduh ikut dalam 340 dan 338. Kenyataannya dia sekarang kan tidak. Hukumannya 1 tahun 6 bulan ya. Di dalam ketentuan Perpol itu ada bunyinya begini, seorang yang di PTDH bisa mengajukan pengunduran diri kecuali dengan pertimbangan yang khusus, misalnya sudah 20 tahun berdinas dan tidak diancam dengan 5 tahun penjara. Itu artinya kalau orang itu di bawah 5 tahun berarti dia tidak pantas untuk di PTDH kan gitu artinya. Jadi menurut saya ini Eliezer ini kalau menurut saya sih begitu selesai dia harusnya direhabilitasi. Itu kembalikan karena dia orang jujur, baik, taat pada pimpinan. Ya, saya tidak tercela perbuatan dia. Ya. Apa kemudian kok tidak harus masuk ke polisi lagi? Apa karena dia sudah menjadi korban Pak Sambo? Ya. Sudah jadi korban kemudian dia juga ikut dihukum. Ya. Itu. Nah, saya kira kalau menurut saya itu sangat mungkin dan Pak Kapolri sendiri kan ya beliau pimpinannya akan terbuka kan gitu akan di sidang etik lagi. Kalau menurut saya dalam hal ini sudah sepantasnya Eliezer itu dikembalikan statusnya. Ya. Kalau saya sih pribadi itu karena melihat Eliezer itu tidak bersalah dan kemudian orang yang jujur dan dia patuh pada aturan, pada pimpinan dan sebagainya, semuanya itulah kriteria daripada polisi itu. Ya, dan putusannya sudah inkrah ya dengan jaksa memutuskan tidak melakukan sudah inkrah 1 tahun 6 ya. bulan. Itu 6 bulan itu jelas itu hukuman yang ringan untuk pidana. Baik. Ya. Baik. Tapi pertanyaan yang kedua Pak Arianto. Kenapa kalau publik melihat Pak Sambo dan beberapa jenderal dan para polisi lain itu menjalani sidang etik terlebih dahulu sebelum proses pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi kalau seorang Richard Eliezer kenapa kemudian prosesnya terbalik, Pak? Itu ya, dulu itu kan untuk menunjukkan kesungguhan polisi untuk menindak. Kan ini polisi kena prahara ya, Pak Sambo terlibat gitu. Kan dipikirnya kan waktu itu polisi menutup-nutupi kan gitu kan. Presiden bilang menutup-nutupi, buka apa adanya. Nah, akhirnya polisi dengan sigap gitu melihat ngecek siapa yang dianggap terlibat gitu. Wah, kemudian dalam waktu singkat dia kenakan kode etik itu karena kalau tidak kenakan kode etik menunggunya lama kan gitu kan. Nah, kalau kode etik kan bisa sebulan diputus waktu itu. Nah, kemudian langsung diputus saja seperti itu. Dan kode etik itu prosesnya kan terlalu cepat itu ya sehingga tidak teliti banget gitu. Tetapi itu sudah menjawab pertanyaan publik bahwa polisi akan menegakkan aturan yang ada. Nggak salah itu dikenakan kode etik. Mau di PTDH duluan boleh nggak apa-apa. Kan toh nanti juga ada kesempatan lagi ya untuk dikasasi sekarang gitu, kalau seandainya itu tidak bersalah.
Dan langkah Jadi Polri, untuk ya. Dan langkah Polri kemudian dalam tanda petik, meskipun ini dua jalur yang berbeda ya, ini satu ranah litigasi yudisial gitu ya, kemudian seolah menguatkan putusan Polri untuk menunda terlebih dahulu karena memang putusan ingkrah terhadap Richard Eliezer adalah hanya 1 tahun 6 bulan. Dengan aturan tadi bisa jadi mungkin bisa kembali. Mas Sugeng juga punya narasi yang sama bahwa Richard bisa jadi berseragam Polri kembali. Tapi ada juga yang mengatakan, sejumlah pengamat kepolisian juga mengatakan bahwa wah tidak adil seseorang yang sudah menjadi terpidana itu kembali ke institusinya. Padahal ini adalah institusi penegak hukum. Anda melihatnya bagaimana? Jadi begini ya, saya memberikan satu pendekatan teori-teori ya, teori-teori pidana. Dalam perkara Ferdy Sambo, khususnya Richard Eliezer, ini terjadi satu perubahan paradigma, di mana paradigma positivism ya, di mana hakim menjadi corong undang-undang ya, terjadi satu pergeseran atau pilihan-pilihan hakim dari bersikap dari corong undang-undang bergerak kepada tindakan populis ya. Tindakan populis itu adalah tindakan untuk memilih berpihak kepada suara publik. Walaupun dalam sistem pidana kita ya, umumnya peradilan itu adalah bersikap positivism, menjadi corong undang-undang, mengikuti bunyi kata undang-undang. Tetapi dalam perkara Ferdy Sambo, khususnya Richard Eliezer, terjadi penjungkir balikan praktek-praktek pidana. Apa yang saya mau bilang? Di sini terjadi penerapan yang disebut mungkin hukum progresif ya. Hukum yang dikembangkan dan dikembangkan dan digagas oleh Profesor Sacipto Raharjo yang menyatakan bahwa hukum itu untuk manusia dan kemanusiaan, bukan manusia untuk hukum. Jadi hukum harus mengabdi kepada prinsip-prinsip kemanusiaan. Humanity, ketika masyarakat kemudian berpihak kepada Eliezer, ada beberapa fenomena. Kalau mengikuti teori pidana dan praktek peradilan pidana, tidak mungkin Eliezer akan diputus 1,5 tahun. Itu tidak mungkin. Karena unsur-unsur pembuktian unsurnya itu terbukti ya. Posisi GC berdasarkan undang-undang itu bukan membebaskan, hanya meringankan. Tetapi mengambil keringanan juga tidak terlalu jauh amat karena ada satu teori disparitas yang harus dipenuhi hakim. Tapi kali ini jauh sekali ya Pak Mas Sugeng ya? Jauh sekali. Jadi terjadi penjungkir balikan. Bahkan fenomena bersikap populis itu bukan hanya hakim, jaksa juga jadi ikut ketika tidak mengajukan banding. Dalam perkara biasa, ketika jaksa menuntut 12 tahun hanya diputus 1,5 tahun, jaksa yang tidak banding itu akan dieksaminasi, bahkan bisa kena sanksi secara administratif. Nah, kemudian sekarang Polri ya, menurut saya arus bersikap populis juga akan mengarah kepada Polri. Oleh karena itu IPW yang pertama kali mendorong agar Polri menerima kembali Richard Eliezer sebagai anggotanya setelah melalui satu sidang kode etik. Mungkin dia bersalah, tetapi dia bisa dikenakan demosi ya. Demosi misalnya 1 tahun, yaitu dia dihukum 1 tahun tidak kemudian dipulihkan ya. Jadi ini adalah langkah-langkah populis. Ini menjadi satu laboratorium hukum yang menarik. Memang kasus ini, Mbak, gitu ya. Jadi polisi bisa mengambil sikap seperti itu dan juga punya dasar dalam perkap tentang kode etik Polri. Memang ditentukan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat itu akan dikenakan kepada seorang anggota Polri yang dihukum karena putusan yang berkekuatan tetap, yang ancamannya akan mencapai 4 tahun atau lebih dan atas pertimbangan pimpinan Polri. Nah, ini kan putusannya 1,5 tahun. Ada ruang juga pimpinan Polri yang disebut diskresi ya. Jadi ini sangat memungkinkan dia untuk dipulihkan sebagai anggota Polri kembali. Oke, berarti ada beberapa instrumen sebenarnya yang bisa digunakan oleh Richard untuk bisa kembali mengenakan baju
Polri, baju sebagai anggota Polri. Ada 2 orang di sini yang sesaat setelah dibacakan vonisnya 1 tahun 6 bulan oleh majelis hakim punya kesempatan langsung menemui Richard. Punya kesempatan untuk langsung menemui Richard. Saya tanya dulu ke Bu Susi. Bu Susi, dari pengadilan kita ketemu, saya wawancara Anda langsung ketemu Richard ya? Iya, betul. Oke, mungkin bisa cerita apa, Richard itu kan tidak banyak ngomong. Saya itu dan teman-teman wartawan langsung protes karena pasca diketuk palu, Richard langsung diselamatkan oleh sejumlah petugas dari LPSK dan dibawa langsung ke mobil tahanan. Tapi mungkin Ibu punya kesempatan untuk bicara dan cerita dengan Richard. Iya, jadi memang situasinya crowded, Mbak. Jadi kan yang kami utamakan adalah keselamatan. Kita tidak tahu pendukung atau siapa lawan siapa kawan, ini kan kita tidak tahu karena chaos banget ya waktu itu ya. Jadi kemudian kita setting supaya cepat langsung keluar dan langsung kembali ke rutan ya. Nah, di rutan kami bertemu. Richard ini memang betul minim bicara ya, nggak banyak bicara ya. Jadi pertama yang dia sampaikan itu terima kasih kepada keluarga almarhumah Bang Yos. Kata dia, Bu, tolong sampaikan bahwa terima kasih, cuman saya belum bertemu langsung, mungkin Mas Roni yang bertemu langsung dengan keluarga dari almarhum Joshua. Jadi intinya terima kasih, kemudian karena sudah dimaafkan, karena permaafan ini itu kemudian menjadi pertimbangan yang meringankan bagi dia. Jadi itu salah satu yang meringankan saya, Bu. Jadi saya patut berterima kasih, itu yang disampaikan Richard kepada saya. Nah, dia yang pasti dia puji syukur ya dengan putusan itu 1 tahun 6 bulan. Terus kemudian ya kalau bagi LPSK itu juga alhamdulillah ya, karena itu jadi presiden ya. Iya, presiden karena kemudian hakim mendasarkan penetapan JC-nya itu berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang itu berkali-kali sebelumnya menjadi dilema yuridis gitu ya, antara SEMA 4 2011 atau mendasarkan Undang-Undang 10 2014 ini Undang-Undang 31 2014, karena ini perjalanan panjang, Mbak, dari 2011 sampai 2022 itu bukan main ya. Ada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, tapi banyak yang masih menggunakan SEMA ini seperti itu. Dan itu yang terakhir kami berbincang dengan Richard, intinya terima kasih dan dia bersyukur dengan seperti ini, dan terakhir dia sampaikan masih ingin kembali ke Polri. Itu tetap keinginannya karena saat saya juga wawancara orang tuanya Richard juga bilang bahwa ini sebenarnya adalah profesi yang ia cita-citakan. Saya ke Bang Roni. Bang Roni ini adalah orang yang nerima informasi bahwa jaksa tidak melakukan banding berada di satu tempat yang juga saya ketahui. Jadi mungkin Bang Roni setelah jaksa menyatakan tidak akan melakukan banding, Anda sudah bertemu dengan Richard dan sudah punya kesempatan untuk bilang ke Richard bahwa putusanmu sudah ingkrah, tidak akan ada lagi upaya hukum lain, dan berarti hanya 1 tahun 6 bulan vonis yang harus dijalani. Sudah potong masa tahanan selama proses. Iya, Mbak, jadi setelah mendapat berita bahwa jaksa penuntut umum tidak mengajukan banding, maka saya pada sore harinya saya bertemu sama Richard. Saya sampaikan bahwa mendapatkan berita baik dari jaksa penuntut umum tidak mengajukan banding. Kami tentunya sangat berterima kasih dan mengapresiasi atas diskresi yang dilakukan oleh rekan-rekan jaksa penuntut umum ya, terutama Bapak Jaksa Agung dalam hal ini, yang Bapak Jampidum dalam pelaksanaan, dan juga rekan-rekan jaksa penuntut umum. Kalau kita lihat, Mbak, bahwa dari awal proses Richard Eliezer selalu kooperatif, kemudian konsisten, dan kami sangat menghargai dan menghormati rekan-rekan jaksa penuntut umum. Terjadi berbeda pandangan, diskusi di dalam persidangan, tentunya itu merupakan hal-hal yang seperti biasa saja ya, lumrah saja. Jadi kami apresiasi, sangat mengapresiasi. Jadi, dan ketika saya menyampaikan kepada Eliezer, dia mengucap syukur kepada Tuhan, kemudian kita mengadakan doa bersama, dan juga pun kami berkomunikasi juga dengan pengacara dari Brigadir J. Juga kami sampaikan terima kasih juga, dan juga tadi keluarga juga sudah komunikasi juga melalui salah satu media bahwa kami sangat bersyukur dan berterima kasih juga atas diberikan maaf buat Richard Eliezer. Semua proses sudah berjalan dengan baik, Mbak Christine, bahwa tahapan selanjutnya adalah
kita serahkan kepada Polri bahwa apapun yang menjadi keputusan dari institusi kami hormati, kami hargai. Jadi memang karena mengingat bahwa ini pangkat paling rendah, jadi kalau sanksinya seperti apa kan tidak mungkin diturunkan lagi kan. Emosi ya. Ini kan sudah pangkatnya sudah paling rendah gitu. Kalau ya segala sesuatu kita tidak mendahului, tetapi tentunya kita serahkan kepada Polri. Kami percaya, keluarga percaya bahwa semua akan berjalan baik dan tentunya marwah institusi akan kembali menjadi kembali pada tempatnya lagi dan orang semakin percaya kepada institusi Polri. Nah, seperti itu, Mbak. Ya, ini menarik. Jadi di diskusi kita di paruh awal ini membuat kita semua sadar bahwa kasus spesifik untuk Richard sebagai justice collaborator adalah tidak hanya seorang Richard saja, tetapi soal eksistensi LPSK, soal tadi kalau Mas Sugeng, bahasa Mas Sugeng adalah Polri seharusnya juga bertindak atau mengambil langkah yang populis seperti pengadilan dan juga jaksa yang kemudian memilih untuk tidak melakukan banding. Tapi kita terlebih dari itu kita bicara mengenai kepercayaan publik karena social justice dari masyarakat juga ikut tergugah dengan kasus ini, terutama untuk Richard ya. Saya akan elaborasi terkait dengan hal itu karena ini juga menjadi sangat penting untuk kita semua. Sesaat lagi saya harus jeda, usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.